Dan perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu ada sebuah asas akidah. Kita punya iman, beriman kepada Allah. Allah punya peraturan di muka bumi ini. Allah tidak luput darinya apapun yang sedang terjadi. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang terjadi ini sekarang ya. Bapak Ibu tahu nggak, kalau saya pribadi melihat, sebagaimana sebagian ulama melihat, kejadian sekarang masuknya Yahudi di Israel, mungkin secara kasat mata kita, ini jahat nih, perbuatan buruk. Kesian saudara-saudara kita Palestina sana ada tertindas. Ini secara kasat mata manusiawi, tapi kalau secara agama, kita kalau bicara secara agama, maka ini terjadi dengan hikmah Allah. Tahu nggak? Kalau kejadian kayak sekarang membuat orang-orang di Palestina tidak sempat buat dosa. Ada sempat buat dosa? Nggak sempat. Karena mereka lagi ada masalah kan. Dan setiap hari pikirannya jihad, perang, anaknya mati syahid. Itu kan berarti sudah dekat dengan surga tuh. Ya. Jadi musibah yang sedang datang itu sebenarnya jalan pintas untuk seseorang. Saya kasih contoh yang lain supaya lebih dekat. Kalau ada bapak ibu yang sedang dicoba sama Allah SWT dengan sesuatu, insya Allah tidak ada di situ. Tapi ada yang coba-coba dengan penyakit berat, bangkrut usaha. Kira-kira pada saat dia sakit itu misalnya setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau bangkrut usaha 5 tahun. Lalu dia baru membangkit lagi. Selama transisi waktu itu, ada waktu buat dosa? Gak ada itu. Orang kalau lagi berat, lagi sakit parah, stroke diranjang, ada yang bisikin, tuh tetangga gosipin kamu. Dia mau balas gosipnya? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Orang lagi bangkrut usaha nih, pusing dengan utang gitu kan. Utangnya banyak ini. Terus ada yang bilang, tuh ada, ayo kita ke diskotik yuk. Aduh, apa? Utang ini besok saya ditagih nih masuk penjara mau pergi diskotik. Orang yang banyak buat dosa itu, karena lagi leha-leha. Itu tuh, coba kalau kita lagi santai di rumah, pasti tuh mulai remote TV, mulai nonton, mulai gosip orang, telepon teman. Nggak ada kerjaan kan? Lagi kosong. Ngapain kamu? Si fulan, mulai cerita gosip. Dosa. Setan itu menguasai manusia dari waktu kosong. Dan orang kalau ada cobaan, nggak ada waktu kosongnya. Kita kalau lagi cobaan, biar lagi tidur sumpek. Lagi tidur pikirin jalan keluar, sampai mimpi-mimpi gitu. Berarti makna hadis, ada makna hadis begini bunyinya. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha habba abdan ibtalah. Hadis Bukhari Muslim ya. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Bagaimana memahami hadis ini? Ternyata betul tuh. Bentuk cintanya Allah pada dia, dengan cobaan datang. Jadi terpangkas sisa umurnya di dunia, dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang kalau dalam keadaan susah, itu umumnya kembali ke jalan benar tuh. Jadi jalan benar. Jadi mulai taubat, mulai berdoa, mulai mau mengenal Allah gitu kan. Ada manusia tidak dikasih cobaan seperti ini karena dengan peringatan, dengan lisan, dengan kisah, udah sadar. Ada enggak memang? Enggak mau, memang harus cobaan datang baru mau sadar. Sekalian ditabrak kakinya patah, nah baru mau taubat. Kan itu. Sekalian misalnya ribut rumah tangganya sudah kacau balau baru mau taubat. Dari awal enggak? Foya-foya, buat masalah, macam-macam, maksiat, tidak mau sholat. Allah datangin cobaan, nah biar berhenti, gitu kan. Sampai pernah saya jelaskan, kalau ada pencuri pun digebukin di pinggir jalan oleh masyarakat, itu masih bentuk kasih sayang Allah sama pencuri itu. Karena kalau Allah tidak buat, ini sebelum dia kepergok nih, dikeroyokin masa, itu pasti ada peringatan Allah. Pasti ada peringatan Allah, kayak rasa takut, mungkin pernah ketangkap tapi berhasil lolos. Nah, Allah sudah kasih peringatan tuh supaya dia takut. Enggak, diulangi lagi. Ini orang nggak bisa berhenti kecuali kepergok nih. Tangkap sekalian. Allah suruh, Allah buat sedemikian rupa ketangkap nih, keroyokin. Sampai mati pun masih bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tahu, kalau orang ini dibiarkan, dosanya lebih berat. Lebih berat siksanya dikubur dan di neraka. Justru Allah sayang sama dia, berhentiin sampai sini nih. Ini kalau sampai sini paling disiksa 5 tahun misalnya di neraka. Kalau dibiarin bisa 100 tahun di neraka. Nah ini Allah lebih sayang sama dia. Sampai begitu ya. Orang kalau kena sakit parah, hilang barang, itu semua bentuk kasih sayang Allah itu. Coba kita jadikan bahan muhasabah. Karena orang kalau lagi dalam keadaan cobaan, itu luar biasa itu. Sekarang di Palestina, saya waktu bimbing umrah dan tur ke sana, gitu kan, sempat bicara dengan beberapa orang Palestina di situ. Jadi tiap hari itu mereka nggak terfikir tinggalin sholat terus, sholat. Anak-anaknya di sekolah tuh semangat jihadnya, mereka hafal Quran. Jadi ke agama karena musuh depan mata.
Nggak ada waktu berlihai-lihai gitu. Jadi cobaan itu, tapi kan dengan hikmah Allah, orang Yahudi bisa nggak kalau dengan senjatanya habisin orang Palestina? Bisa, ya. Saya lihat di sana itu orang-orang Israel pada bawa senjata tuh, di mana-mana dia tinggal tembak kalau dia mau. Tapi kenapa mereka nggak habisin orang-orang Palestina? Padahal mereka menjajah ya. Sama dulu waktu Jepang masuk Indonesia. Kenapa Jepang nggak habisin aja orang Indonesia? Udah dijadiin negara Jepang ini. Dengan hikmah Allah ada permainan di situ, ada tanda kutip ya. Ada campur tangan sang pencipta. Kita harus tahu. Dan itu untuk kebaikan-kebaikan yang mungkin masalahnya jangka panjang gitu loh. Jadi depan mata musuhnya jadi tambah semangat. Anak-anak Palestina itu muda-muda, berani-berani semua. Kan? Ini satu waktu nanti dibutuhkan untuk jihad membela agama dimanapun, mereka siap semua nih. Laki-lakinya, perempuannya, orang tuanya, ibu-ibu itu, yang tua-tua pada dulu di masjid semua. Kalau ditanya, ibu-ibu kenapa di sini? Gitu. Oh kami ribat. Ribat itu bertahan. Kalau Israel masuk kita mau lawan. Ibu-ibu. Ngomongnya begitu. Gitu kan. Ada cuplikannya saya terima di WhatsApp gitu kan. Dan memang betul waktu saya ke Masjid Aqsa saya lihat sendiri tuh. Di masjid itu di belakang tuh ibu-ibunya pada duduk. Baca Quran. Bapak-bapaknya di saf pertama gitu kan. Anak-anak muda memang masih ada yang dilarang. Kalau rame-rame dilarang oleh orang Israel. Tapi yang jelas mereka bisa sholat. Mereka tetap semangat. Terikatlah dengan agama. Kalau tidak seperti itu. Apa tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas kira-kira? Terpengaruh pasti kan. Gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ada hikmah-hikmah yang besar di situ ya.